Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitnamul Amalia dengan NIM B94219102 akan melaporkan hasil observasi saya di PT Suntory Garuda Bufferts Sidoarjo. Pertama yaitu membahas tentang sejarah berdirinya pabrik. Suntory Garuda Bufferts ini didirikan sebagai aliansi strategis pada tahun 2011 antara Suntory di Jepang dan Garuda Food yang ada di Indonesia. Kemitraan ini memberikan akses bagi Suntory ke salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan jumlah populasi lebih dari 268 juta jiwa. Garuda Food mendapatkan manfaat dari keahlian kelas dari dunia Suntory sebagai produsen program minuman dan makanan dari produk kesehatan. Bertahun-tahun sejak dibentuk Suntory Garuda Bufferts ini, tumbuh menjadi salah satu perusahaan minuman terkemuka di Indonesia. Beberapa dari merek mereka telah menjadi minuman yang disukai masyarakat Indonesia sejak lama. Suntory Garuda Bufferts ini hanya membuat aneka produk yang memenuhi standar tertinggi dalam hal kualitas dan keamanan. Hal tersebut sejalan dengan nilai grup Suntory, yaitu memberi kembali kepada masyarakat. Suntory Garuda Bufferts senantiasa mengembangkan dan memperkaya program tanggung jawab sosial dan kesinambungan bisnis yang berfokus pada 3 bidang, yaitu sosial, lingkungan, dan tata kelola. Komitmen mereka kepada masyarakat meliputi berbagai kegiatan pendidikan, seperti mengadakan talkshow karir dan membuka kesempatan kunjungan pabrik. Kemudian pada Januari 2019, Suntory Garuda Bufferts meluncurkan program Mizuiki yang mengajarkan generasi muda akan pentingnya air bersih dan pelestarian sumber daya air. Yang membahas tentang visi, misi, dan nilai. Suntory Garuda Bufferts memiliki visi yang sama dengan Suntory Group yang menggambarkan apa yang ingin mereka capai sebagai sebuah perusahaan dan sebagai individu. Mereka ingin menjadi perusahaan minuman ringan terkemuka di Indonesia yang menawarkan produk unik dan menarik dengan harga terjangkau. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar pula dampak positif yang bisa mereka buat. Mereka akan tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang selalu memberikan manfaat bagi masyarakat dengan melakukan hal-hal baik untuk lingkungan dan masyarakat. Mereka juga akan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah. Kemudian, misi mereka yaitu mereka akan fokus pada kebutuhan pelanggan dan konsumen dengan memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Mereka juga akan menghormati alam dan akan terus berusaha untuk melindungi lingkungan dengan membantu ikatan dan penghargaan antara manusia dan lingkungan. Mereka berjuang untuk kehidupan yang lebih kaya dan lebih berharga. Kemudian nilai yang mereka junjung itu ada 2. Yang pertama yaitu nilai Yati Minahari. Nilai Yati Minahari bermaksud bahwa mereka berani menerima tantangan. Bersatu dengan hasrat untuk sukses, mereka bergerak bersama untuk menciptakan pasar dan nilai baru. Sejak awal, Suntory adalah pelopor. Mereka akan melangkah maju dengan berani dan percaya diri. Kemudian, yang kedua yaitu nilai giving back to society, yang bermaksud memberi dukungan kembali kepada masyarakat. Mereka menunjukkan bahwa Suntory mendukung keberhasilan dan tanggung jawab, bukan hanya mengejar kesuksesan saja, tapi juga mengenali pentingnya kepedulian kepada sekitar mereka. Bahas apa saja yang diproduksinya. Yang pertama yaitu minuman Oki Jelly Drink. Pasti semua sudah kenal minuman ini. Oki Jelly Drink menyediakan berbagai macam produk inovatif yang dapat dinikmati dalam suasana apapun dari kapanpun. Inovasi pertama dari Oki Jelly Drink ini diperkenalkan pada tahun 2003 sebagai minuman jelly siap minum pertama di Indonesia dalam kemasan gelas. Oki Jelly Drink dibuat dengan bahan alami dari rumput laut Indonesia dan memiliki rasa buah, serta ada nata de coco-nya. Menanggapi permintaan pelanggan, mereka memperkenalkan Oki Jelly Drink Big yang memiliki ukuran lebih besar dan nata de coco yang lebih banyak. Kemudian mereka juga mengeluarkan Oki Coco Drink Extra pada tahun 2018, kemudian juga Oki Juicy, kemudian Oki Bubblegum, dan Oki Lemon Shake yang merupakan inovasi terbaru mereka.
Yang kedua yaitu produk Monty. Monty ini adalah pioner teh siap minum dalam kemasan gelas yang memulai debutnya di Indonesia pada tahun 2005. Semua produk Monty dibuat dari perpaduan khusus teh alami dan rasa buah. Mereka juga mengeluarkan Monty Big Teh manis yang dikeluarkan pada tahun 2017. Kemudian juga mengeluarkan Monty Big Lychee yang diperkenalkan pada tahun 2018 untuk melengkapi rasa Monty dari blackcurrant, apel, dan jambu biji. Produk baru tersebut mendapat respon positif dari masyarakat tersebut, masyarakat sekitar maksudnya, dan telah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Monty sendiri desainnya dengan gelas yang transparan yang trendy. Kemudian yang ketiga yaitu Mighty atau teh olong. Mighty teh ini menawarkan sensasi teh poci yang familiar di Indonesia pada tahun 2019. Mighty ini dibuat dengan menggunakan daun teh olong pilihan dan sistem ekstraksi suhu yang tepat. Mighty Teh Poci merupakan teh olong siap minum pertama di Indonesia yang diseduh dengan gaya poci yang dikemas dalam botol. Mighty Teh Poci menawarkan cita rasa teh autentik yang sudah dikenal dan dinikmati oleh pasar Indonesia. Kemudian produk yang terakhir yaitu Good Mood. Good Mood ini adalah air alami yang dibuat dengan teknologi Suntory yang ada di Jepang. Ada 4 rasa unik untuk dipilih, yaitu lemon dan madu, strawberry, blackcurrant, dan yogurt. Good Mood sendiri diluncurkan pada tahun 2017 dan telah menerima umpan balik positif sejak awal peluncurannya. Good Mood ini dibuat dengan tidak ada bahan pengawet, bahan berwarna, atau pemanis buatan. Good Mood sendiri dikemas dalam botol yang transparan. Kemudian membahas tentang strategi operasi Suntory Garuda Beverages. Strategi operasi yang mereka lakukan yaitu mereka memungkinkan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan sambil juga membangun merek baru yang lebih kuat. Pihak pemasaran yang ada di sana juga menyediakan pasokan tersebut ke toko dan agen-agen terdekat. Serta strategi pemasaran yang ada di sana juga sudah menggunakan pasar modern. Kendala apa saja yang mereka hadapi? Yang pertama yaitu kendala ketika permintaan pasar itu lebih banyak dari produksi yang ada dan ketersediaan yang ada di gudang. Jadinya produksi dan ketersediaan yang ada di gudang tidak bisa memenuhi permintaan pasar yang sangat banyak. Yang kedua yaitu saat permintaan pasar sedikit, maka hasil produksi dan kapasitas yang ada di gudang menjadi penuh karena pasokan barang yang mereka kirim ke pelanggan terlalu sedikit. Kemudian kapasitas produknya. Suntory Garuda Beverages melakukan proses produksi dengan memproduksi tepat waktu dan terbatas pada jumlah permintaan pasar atau pelanggan. Misalnya berapa ribu permintaan pasar per minggu, maka jumlah itu yang akan diproduksi. Untuk itu proses produksinya akan memproduksi sebanyak yang dibutuhkan dan sesegera mungkin mengirimkannya kepada pelanggan yang memesannya. Hal tersebut menghindari terjadinya stok dan mengurangi biaya penyimpanan. Sehingga juga dapat disimpulkan bahwa sistem produksi yang mereka lakukan menggunakan sistem just in time. Lokasi pabrik tersebut sudah sangat strategis karena berada di pinggir jalan besar, kemudian dekat dengan pasar. Sebelumnya pabrik tersebut itu ada pasar agro, kemudian dekat dengan konsumen dan agen, jadi konsumen juga bisa datang langsung ke pabriknya tersebut. Tata-tata yang ada di pabrik tersebut sudah menyesuaikan dengan struktur bangunannya. Sudah ada beberapa lini sehingga setiap lini memiliki lokasi yang menunjang kegiatan proses produksinya, sehingga dapat mempercepat dan mereplikasi apa saja yang akan diproduksi. Juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk proses transfer material dan membebaskan ruang produksinya agar tidak terlalu penuh. Dan sumber daya manusia yang ada di sana
Di bagian Hero sudah ada 60 karyawan. Proses penerimaan dan pengiriman barang sudah memiliki bagian tersendiri dan juga sudah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut, untuk membantu dalam pengembangan bakat dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mendukung. Itu adalah dokumentasi saya dengan Bapak Haryanto selaku Kepala Gudang yang ada di sana. Sekian laporan hasil observasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.